Gimana dok? Jalur pendakiannya dok? Ayo dok, monggo dok. Kali ini tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP ku pagi-pagi. Jadi seorang kawan yang bernama Vido dengan karismanya itu ngajak untuk melakukan pendakian TikTok di Bukit Gajah Mungkur. Jumat pagi kita janjian jam 5 berkumpul di titik kumpul. Ya selayaknya orang yang suka janji tapi molor-molor. Teman-teman ya baru datang jam 6, telat 1 jam. Di titik kumpul kita melakukan persiapan sebelum berangkat, berdoa dan isi bensin. Ditemani dengan Fajar sama Vido, pendakian kali ini hanya berjumlah 3 orang. Udara masih segar, matahari juga masih belum terbit sepenuhnya. Tubuh yang masih setengah ngantuk ini melesat menggunakan kendaraan beroda 2. Karena masih pagi, perjalanan begitu singkat. Terlihat dengan jalanan yang masih sepi, terbukti dengan pedagang kaki lima yang masih mempersiapkan dagangannya. Cuman buat orang yang rajin olahraga pagi itu, jalanan udah dipenuhi sama orang-orang yang suka berolahraga. Terus untuk logistik yang kita bawa itu nggak banyak-banyak ya. Kita melipir sebentar ke Alfamart. Di sana itu beli 3 aqua sama 1 sari roti. Itu sih harusnya udah cukup sih. Pemilihan destinasi saat pandemi seperti ini menjadi prioritas utama. Bukit Gajah Mungkur tidak seramai Penanggungan dan jaraknya nggak sejauh itu juga untuk dieksplor. Eksplorasi kali ini tuh TikTok. Jadi kita bakal naik dan langsung turun gunung tanpa menginap. Sesampainya di posko pendakian Bukit Gajah Mungkur, via Telogoh langsung mengisi form pengunjung dan membayar simaksi. Biaya masuknya itu 5.000, 10.000 lah sama parkirnya. Mahal parkirnya daripada masuknya. Nah itu lo gondol guys, mantap. Dari base camp udah terlihat puncak Pawitra Penanggungan. Mulailah tuh masuk dari pemukiman warga menuju ke arah hutan. Udara yang dihirup masih sejuk. Cuman jalur pendakiannya kok baru mulai udah tajam gini ya. Setelah berjalan 15 menit dan keringat udah mulai bercucuran, sejenak beristirahat, mengatur nafas biar nggak menggos-menggos. Di situ itu kadang kepikiran sih, ternyata gunung kecil itu juga bisa kita bikin capek dalam waktu yang cepat gitu loh. Kadang itu aku suka berpikiran kalau yang bikin capek itu cuman gunung yang tinggi, karena barang bawaannya yang berat sama jam lama berjalannya itu lebih lama. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Semenjak dari Gajah Mungkur itu pikiran itu berubah. Setelah berjalan 10 menit ternyata berasa juga sumpah. Tadi berangkat jam 8, sekarang jam 8 lebih 15. Berarti udah 15 menit jalan. Dan jalannya sih lumayan sih, batu tok isinya. Bukit kecil saja bagi saya udah bisa membuat nafas gelagapan. Kan memang alam tidak bisa dilihat dari tinggi rendahnya keadaan. Ya di pendakian kali ini tuh ada suatu hal yang lucu gitu loh. Buat aku ini lucu sih. Jadinya temanku yang bernama Fajar itu selama perjalanan itu suka megangin HP dan nyari sinyal gitu loh. Nyatanya pikirannya dia itu masih belum refreshing. Dia masih terbelenggu sama UTS. Ya kali milih UTS daripada ndaki. Tak kasih pantun ya. Ikan hiu makan tomat. Kepikiran UTS bos. Tapi santai, selama masih ada teman di sana UTS mah bisa diakal titip absen. Setelah temenku ini nyari sinyal ya, tak terasa tiba-tiba itu setelah 25 menit perjalanan sampai kita di pos 1. Ya dok, sampai di pos 1. Dok, istirahat kene lho, aja digepuk. Istirahat dulu bosku. Remedi tak gak?
Di sini terdapat gubuk kecil. Suasananya sangat syahdu, sejuk ditemani dengan berisik suara hutan serta obrolan dengan pendaki yang baru saja turun. Gajah Mungkur setelah jalan kurang lebih 25 menit. Obrolan semakin asik ke sana dan kemari, tak terarah hingga tak tersadar sudah 1 jam berlalu. Energi kembali pulih, keringat juga sudah kering terkena hembusan angin sejuk. Daki setengah jam, istirahatnya 1 jam. Mantap. Temen-temen. Trek jalan pos 2 landai. Jadinya nafas aman. Bener gak dok? Betul, Gajah Mungkur. Setelah berjalan 10 menit, akhirnya sampai di perempatan. Pertigaan. Oh iya, pertigaan bos. Tak fokus. Candi Wayang. Tapi gini kak, nemu nih pos loro. Pos 2. Pos 2. Bebatuan yang tadi terlihat di pos 1 kini hanyalah tanah gambus. Jika dilihat ini lebarnya hanya muat satu arah. Pohon-pohonnya juga masih rimbun. Jalanan setapaknya masih lebat, menandakan jarang ada pengunjung. Jalur ini masih sangat alami dan sangat cepat untuk melakukan pendakian karena trekkingnya hanya lurus. Dijelaskan bahwa di area Gajah Mungkur ini banyak sekali candi-candi peninggalan. Konon tempat ini digunakan untuk sembahyang pada masa kerajaan. Selain itu, goresan-goresan yang ditemukan pada bongkahan-bongkahan batu menunjukkan bukti kekuasaan pada masa kerajaan waktu itu di Mojokerto. Bangun tidur guys. Suhunya enak banget buat tidur. Bener gak dok? Mari guys. Toppingnya Vido. Yuk lanjut. Menuju puncak Gajah Mungkur. Ini batu-batu yang tadi apa bukan sih? Watu Jolang. Oh iya benar, Watu Jolang. Iki. Mana bekel? Mana bekel dok? Ya, kok loh. Oh itu dah. Kanan. Jadi kalau ke Gajah Mungkur bisa langsung ke bekel dok? Tepat sekali. 5 menit lagi sampai puncak. Pemandangannya bagus banget bro. Mantap. Viewnya Gajah Mungkur Nanggungan. Jalannya santai. Terus perjalanan waktunya juga nggak lama. Bekel Semeru. Jalan ada. Di sana terlihat Gunung Penanggungan di musim kemarau habis kebakaran. Apakah di musim kemarau? Aduh, salah ngomong. Dikit lagi sampai. Ya apa karismamu udah keluar apa belum karismamu? Sekarang sudah sampai di mana dok? Berarti kalau ke puncak kurang berapa lama lagi? Masih kuat? Kuat. Pendaki TikTok guys. Di pertigaan ini sebelum menuju puncak kami akan melewati berbagai candi. Pendakian kali ini seakan bisa menuntunku sendiri seperti menelusuri jejak-jejak kejayaan masa lalu. Beruntung sekali candi tempat bersejarah ini masih terawat dan memang harus tetap dijaga. Selain itu tak lupa yang terpenting bahwa generasi masa muda sekarang mengetahui dan syukur-syukur bisa ikut mempelajari apa yang telah dibangun oleh para nenek moyang kita, agar kita bisa turut menjaga dan melestarikan sejarah para leluhur. Maka saat berkunjung ke Bukit Gajah
Gajah Mungkur ini, jagalah sikap baik maupun ucapan dan tindakan. Bawa sampahmu turun kembali dan jagalah tempat ini untuk tetap bersih. Bener tak gak? Cuman ini kok kayak jalurnya nggak dilewati ngono loh. Loh. Ya, ya saya tuh. Tidak ada panahnya. Ada 2 jalur kiri dan kanan. Kalau orang baik sih harusnya pilih kanan. Oh, dia balik kok nang kene. Kiri. Oh, kita ke sana dulu buat muncak gitu ya. Oke. Di puncak Gajah Mungkur terbebaslah semua lelah yang ada. Melihat keindahan panorama dengan sudut pandang yang berbeda juga. Terbentang luas dari sisi manapun kalian akan memotret, akan terlihat bentuk yang sama. Menikmati alam itu bisa langsung sekaligus menikmati sejarah yang ada. Lestarikanlah kekuasaan alam ini, karena sejarah itu lebih penting dari kebutuhan apapun. Itulah keunikan yang ada di Bukit Gajah Mungkur dan seluruh keindahan yang ada maupun mistisnya. Oke, pada akhirnya jangan lupa untuk mengajak kawan-kawan kalian untuk menikmati keindahan alam yang ada di negeri ini. Karena kadang itu kita suka lupa bahwa kita hidup di bagian bumi paling indah, Indonesia. Sampai di puncak Gajah Mungkur. Gajah Mungkur itu artinya gajah sujud nggak sih? Gajah Mungkur. Mungkin karena bentuk gunungnya yang kayak gajah terus sujud gitu ya.